Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Keris Naga Sasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan pertemuan kembali antara Gajah Suro dan Lembu Suro, putra Ki Ageng Gajah Suro, kakak beradik. Setelah beberapa lama mereka tidak bertemu, nampak penyesalan yang mendalam dari Lembu Suro dari sikapnya pada Gajah Suro. Bagaimana sikap kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Lembu Suro tidak bisa menjawab. Mulutnya tersumbat, tetapi ia mengangguk dan melangkah ke pintu. Yang berada di pintu pun telah duduk kembali ke tempatnya. Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, Gajah Alit dan Paningron, kemudian Aryo Saloko, Pilis dan Widuri, disusul kemudian Gajah Suro dan Lembu Suro, sedang yang terakhir kali menempati tempat adalah Ki Ageng Suro Dipoyono. Mula-mula terasa betapa hatinya bergelora ketika Ki Ageng Lembu Suro melihat siapa saja yang hadir di dalam ruangan itu, apalagi ketika ia melihat dua orang yang berpakaian lengkap sebagai prajurit Demak. Jelas terbayang di kepalanya bagaimana ia dengan orang-orang golongan hitam mencegat Laskar Demak 5-6 tahun yang lampau. Bagaimana pada saat itu Maiso Jenar telah menyergapnya. Tetapi kemudian hati Lembu Suro menjadi sumeleh. Ia pasrah pada kekuasaan yang maha kuasa. Ia akan menerima kebenaran tertinggi. Sebab kemudian ia yakin bahwa kebenaran tidak dapat dipaksakan oleh manusia, meskipun manusia seluruh dunia mengakuinya. Namun oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kebenaran yang berjalan di atas firman-Nya. Tetapi sesuatu telah terjadi di luar halaman banjar desa itu. Dua pasang mata telah menyaksikan betapa Ki Ageng Lembu Suro menangis, dan wajah kedua orang itu pun menjadi merah karena marah. Seorang berperawakan kokoh dengan jalur-jalur otot yang menjorok di seluruh permukaan kulitnya. Orang itu adalah Galunggung, sedang yang lain seorang anak muda sebaya dengan Aryo Saloko, putra Ki Ageng Lembu Suro sendiri. Perempuan, bisik Sawung Sariti. Ayah Angger Aryo Saloko selalu perasa, taut Galunggung. Apa yang kira-kira dilakukan ayah? Menyerah kepada nasib atau malahan menyerahkan pamingit sebagai tebusan dirinya? Sawung Sariti meneruskan sambil mencibirkan bibirnya. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh dua orang prajurit dari Demak itu di sini? Tanya Galunggung tiba-tiba. Sawung Sariti mengerutkan keningnya. Entahlah, jawabnya. Mungkin dia akan menangkap ayah karena ayah pernah mencegat Laskar Demak dahulu. Mata Galunggung yang seperti burung hantu itu tiba-tiba menjadi suram. Dia menarik napas sambil menggeram, katanya, kalau benar, aku kira lebih baik hancur daripada menyerah. Apakah kau sangka dua orang itu mampu menghancurkan kita? Kata Sawung Sariti dengan nada yang lebih tinggi. Laskarnya, sahut Galunggung. Apakah kira-kira hanya dua orang itu saja? Jangan pikirkan itu, potong Sawung Sariti. Barangkali ia mengawal paman Gajah Suro yang hanya sekedar boleh menengok keluarga. Tapi yang penting bagiku adalah Aryo Saloko. Apakah paman Gajah Suro kembali memerintah di Banyu Biru atau tidak? Kalau Aryo Saloko dapat aku lenyapkan, maka akhirnya Pamingit dan Banyu Biru akan jatuh di tanganku dengan sendirinya. Angger benar, tak ada orang lain yang dapat mewarisi kedua daerah ini secara sah selain Angger Sawung Sariti, jawab
Galunggung. Sawung Sariti tersenyum seolah-olah ia telah memastikan dirinya untuk menerima warisan dari ayahnya atas Pamingit dan dari pamannya Gajah Suro atas Banyu Biru. Meskipun dengan demikian ia harus duduk di atas bangkai kakak sepupunya. "Marilah kita pergi," ajak Sawung Sariti. "Tidakkah Angger akan menghadap Pamanda Gajah Suro?" tanya Galunggung. Sawung Sariti mencibirkan bibirnya, jawabnya, "Buat apa?" Dan keduanya pun melangkah pergi. Tak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Sawung Sariti, dan keduanya pergi tanpa menarik perhatian seorang pun. Sebagaimana mereka datang dari dalam gelap, berhenti dan berdiri menyaksikan apa yang terjadi di halaman Banjar Desa dari dalam gelap, mereka pun lenyap ditelan oleh kegelapan. Di Banjar Desa, pembicaraan-pembicaraan telah mulai berlangsung lancar sekali. Paningron meskipun tidak dengan tegas, namun disindirnya bahwa ia tidak akan mengambil suatu tindakan apapun terhadap Banyu Biru dan Pamingit karena peristiwa pencegatan 5 tahun lampau. Sebab menurut laporan yang masuk ke Demak, pencegatan itu dilakukan oleh golongan hitam. Saat kemudian di halaman itu pun dikejutkan oleh suara tawa yang tinggi nyaring. Kemudian masuklah ke halaman itu seorang tua yang bertubuh tinggi, kekurus-kurusan. Dengan suara yang berderai ia bertanya kepada anak-anak yang duduk di halaman, "Siapakah yang berada di dalam?" "Penuh Ki Ageng," jawab salah seorang. Ki Ageng Pandanalas tertawa, katanya, "Seseorang memberitahu kepadaku, katanya anak Mas Maiso Denar telah datang bersama-sama dengan beberapa orang lain, diantaranya 2 orang gadis. Adakah Roro Wilis bersamanya?" Yang ditanya oleh Ki Ageng Pandanalas kebetulan adalah anak-anak Banyu Biru yang memang mengenal Roro Wilis. Dari lubang pintu mereka memang melihat gadis itu berada di dalam. Maka salah seorang menjawab, "Ya Ki Ageng, salah seorang diantaranya adalah Roro Wilis." Ki Ageng Pandanalas tertawa, "Aku sudah rindu padanya," katanya. Dan suaranya itu terdengar dari dalam ruangan Banjar Desa. Maka berkatalah Ki Ageng Suro Dipoyono, "Angger Roro Wilis, agaknya yangmu telah datang." "Yayang," jawabnya, "aku sudah mendengar suaranya." Pada saat itulah Ki Ageng Pandanalas muncul. Begitu saja ia langsung masuk ke dalam Banjar, tetapi ia tertegun ketika dilihatnya banyak orang lain, diantaranya bahkan 2 orang prajurit dalam pakaiannya. "Silahkan Ki Ageng," Ki Ageng Suro Dipoyono persilahkan. Sahut Ki Ageng Pandanalas, "Aku kira hanya orang-orang kita sendiri, tapi agaknya." Suaranya terputus lalu sambil berjalan berjongkok ia maju ke depan Gajah Suro sambil berkata, "Bukankah ini Angger Gajah Suro seperti yang kau katakan, Ki Ageng?" Ia berkata, "Ki Ageng Suro Dipoyono," namun tangannya teracung kepada Gajah Suro. Dengan serta-merta Gajah Suro menyambut salam itu sambil membungkuk hormat. Ia menjawab, "Terima kasih, Paman." Baru kemudian Ki Ageng Pandanalas sempat menyapa cucunya Roro Wilis. "Kau bertambah kurus, Wilis," katanya. Roro Wilis menundukkan wajahnya. "Tetapi jangan terlalu kau biarkan dirimu menjadi semakin kurus. Itu tidak baik, apalagi bagi gadis-gadis," kata yangnya. Yang terdengar kemudian adalah suara Endang Widuri. "Tidak, Yang, Bibi Wilis hampir setiap pagi dan sore minum jamu singset. Karena itu Bibi Wilis kian hari kian bertambah cantik." "Ah," potong Wilis sambil mencubit lengan anak itu. "Aduh," Widuri mengadu. Namun ia tertawa-tawa saja dengan hadirnya Ki Ageng Pandanalas. Ruangan itu bertambah ramai dan ribut, namun juga bertambah panas. Apalagi saat kemudian Titi Sanganten telah datang pula meramaikan pertemuan itu. Pertemuan dari sekelompok sahabat yang lama terpisah, namun kemudian berkumpul kembali dalam suasana yang menyenangkan. Pembicaraan mereka berkisar kesana kemari tak menentu. Rasa seakan-akan waktu begitu sempit dan cepat.
Karena itu mereka terpaksa menunda pembicaraan mereka sampai besok. Belum ada hal yang puas mereka dengar baik dari Maiso Jenar maupun Kebo Kanigoro tentang pasing-singan yang rangkap 3, juga dari Gajah Suro tentang pengalamannya di Demak, serta dari Ki Ageng Suro Dipoyono, Pandanalas dan Titis Sanganten tentang lenyapnya Laskar Hitam dari Pamingit. Namun agaknya malam telah jauh dan pertemuan itu pun dibubarlah. Masing-masing dibawa ke pondok yang sudah disediakan meskipun berpencar-pencar. Malam menjadi sepi, namun Ki Ageng Gajah Suro tidak segera dapat beristirahat. Di halaman, anak-anak Banyu Biru benar-benar menantinya, sehingga ia masih memerlukan waktu untuk menemui mereka. Berbicara dengan mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang kadang-kadang aneh-aneh. Tetapi dari mereka Gajah Suro juga mendengar bahwa anaknya Arya Saloka benar-benar luar biasa. Jaladri pernah melihat Arya Saloka bertempur melawan Lowoiju, tidak saja dalam pertempuran besar beberapa hari yang lalu, tetapi di Gedong Songo pun pernah dilihatnya. Ia sama sekali tidak menyangka cerita itu bukan sekedar cerita yang berlebih-lebihan, namun cerita itu benar-benar terjadi. Dirinya sendiri pernah membuktikan betapa anak muda yang bernama Arya Saloka itu mampu melawannya. Selagi Ki Ageng Gajah Suro duduk bersama dengan anak-anak Banyu Biru, sebelum ia diantar ke pondoknya, Arya Saloka telah mendahuluinya bersama gurunya dan Kebo Kanigoro. Tapi ia pun tidak segera dapat tidur ketika gurunya dan Kebo Kanigoro telah berbaring di ruang dalam. Arya Saloka masih duduk di muka pintu menunggu kedatangan ayahnya, yang juga harus beristirahat di tempat itu bersama-sama mereka. Sedang di pondok sebelah adalah tempat untuk beristirahat kedua prajurit dari Demak, Paningron dan Gajah Alit. Ketika Arya Saloka sedang merenungi titik-titik yang jauh dalam gelap malam, tiba-tiba dilihatnya seseorang lewat di muka pondoknya, seorang tua yang berjalan seperti perempuan. Orang itu berhenti sejenak lalu melambaikan tangannya kepada Arya Saloka. Arya Saloka yang sudah mengenalnya segera berdiri mendekatinya. Sambil membungkuk hormat ia bertanya, "Adakah sesuatu yang Titis Sanganten? Aku ingin mengatakan kepadamu dalam pertemuan tadi, namun aku tidak sampai hati merusak suasana yang gembira itu. Benarnya masih ada sesuatu yang ketinggalan dari keluarga Banyu Biru dan Pamingit," jawab Titis Sanganten. Cepat hati Arya bergeser ke ibunya. Dahulu orang tua itulah yang memberitahukan kepadanya bahwa ibunya selamat, dan sekarang ia berkata tentang keluarga Banyu Biru dan Pamingit yang tercecer. "Ya," sahut Arya, "agaknya Eyang Suro Dipoyono tidak ingat lagi kepada ibu." "Ah, jangan berkata begitu Arya," potong Titis Sanganten. "Eyangmu sudah tahu kalau ibumu aku selamatkan." Agaknya ia segan untuk dengan tergesa-gesa menyuruhku mengambilnya. Karena itu dibiarkannya saja sampai aku datang membawanya kembali. Arya menundukkan wajahnya, terasa bahwa ia agak terlanjur menyangka eyangnya merupakan ibunya. "Sekarang," Titis Sanganten meneruskan, "aku ingin mengembalikan ibumu. Justru ayahmu sudah lebih dahulu datang tanpa disangka-sangka." "Terima kasih, Yang," jawab Arya. "Di manakah ibu sekarang?" "Masih di pengasingannya," sahut Titis Sanganten. "Aku kira keadaan telah benar-benar baik. Kalau kau tak keberatan, jemputlah, tak usah orang-orang tua seperti aku." "Baik ya," sahut Arya. "Tunjukkan aku tempatnya." "Tidak terlalu jauh, ibu serta bibimu aku sembunyikan di Soropadan," jawab Titis Sanganten. "Soropadan?" ulang Arya. "Ya, desa kecil yang tak berarti. Aku memang menyangka desa itu tak akan menarik perhatian. Dan ternyata memang demikian. Orang-orang dari golongan hitam sama sekali tak tertarik untuk singgah. Dan hanya itulah satu-satunya kemungkinan yang dapat aku lakukan waktu itu. Untunglah segera Laskar Pamingit datang dari Banyu Biru bersama-sama dengan Eyangmu. Apalagi akhirnya Laskarmu datang pula bersama gurumu dan Kebo Kanigoro yang mengagumkan," kata Titis Sanganten.
"Di mana letak dusun itu?" tanya Aryo. Titis Anganten memberinya sekedar petunjuk, namun kemudian katanya tanpa berprasangka, "Ah, aku kira lebih baik pergi bersama-sama dengan Sawung Sariti." Aryo mengerutkan keningnya, suatu berdesir di dalam hatinya. Ia tidak tahu perasaan apa yang mengganggunya apabila ia mendengar nama saudara sepupunya. Namun ia tidak dapat berkata sesuatu kepada Titis Anganten. "Aryo," orang tua itu meneruskan, "aku kira Sawung Sariti telah mengenal semua sudut daerah Pamingit ini. Aku kira ia pun mengenal Soropadan, apalagi ibunya pun di sana." Aryo masih berdiam diri dan agaknya Titis Anganten tidak memperhatikan anak muda itu. Sebab ia segera berkata pula, "Berkatalah kepada gurumu, kalau kau temui Sawung Sariti, ajaklah dia. Kalau kau perlukan aku pun bersedia." "Baiklah Yang," jawab Aryo. Namun tidaklah baik baginya untuk mengajak orang tua itu. Dengan demikian ia akan menjadi anak manja yang tak dapat melakukan sesuatu tanpa pertolongan orang lain. Namun pergi bersama Sawung Sariti pun ia agak segan-segan. Tapi anak itu sudah baik, pikirnya. Sementara itu kakinya melangkah telundak pintu langsung ke pembaringan gurunya. "Paman," katanya perlahan-lahan. Ketika ia melihat gurunya masih belum tidur, Meso Jenar mengangkat kepalanya. "Ada apa, Aryo?" Maka dikatakannya apa yang didengar dari Titis Anganten. "Kau akan pergi?" tanya Meso Jenar. Aryo Saloka mengangguk sambil menjawab, "Ya Paman." "Kau tidak menunggu ayah?" tanya Kebo Kanigoro yang berbaring di bale-bale di samping Meso Jenar. Tiba-tiba Aryo ingin mengejutkan ayahnya. Kalau ayah datang nanti, mudah-mudahan ia telah kembali bersama ibunya. Bukankah Soropadan tidak begitu jauh? Meskipun seandainya ayahnya dahulu datang, kemudian baru ibunya pun, akan dapat mengembirakan hati ayahnya. Karena itu ia menjawab, "Tidak Paman, aku ingin mengejutkan hati ayah." "Dengan siapa kau akan pergi?" tanya Meso Jenar. "Yang Titis Anganten bersedia mengantarkan aku kalau aku memerlukannya. Kalau tidak, maka yang menyuruhku mengajak Sawung Sariti," jawab Aryo Saloka. Meso Jenar bangkit dan duduk di bale-bale itu. Nampak ia sedang berpikir. Di dalam dadanya berdesir pula perasaan seperti perasaan di dada Aryo Saloka. Namun ia pun berdiam diri. "Aku segan untuk meminta Yang Titis Anganten mengantarku," kata Aryo Saloka. "Apakah Soropadan tidak jauh?" tanya Kebo Kanigoro. "Tidak," sahut Aryo. "Menurut Yang Titis Anganten, Soropadan hanya berantara 4 bulak besar kecil." "Pergilah," kata Meso Jenar kemudian. "Tetapi berhati-hatilah, jarak itu tidak terlalu jauh. Kau dapat membawa siapapun, tidak perlu Yangmu Titis Anganten. Biarlah ia beristirahat juga, tidak perlu Sawung Sariti. Tiap orang Pamingit akan dapat menunjukkan letak desa itu." "Baiklah Paman," sahut Aryo. Kemudian ia pun minta diri kepada gurunya dan kepada Kebo Kanigoro. Ia bermaksud untuk pergi saja seorang diri. Soropadan tidak terlalu jauh, jalur jalannya pun telah ditunjukkan oleh Titis Anganten, sehingga ia akan dengan mudah menemukannya atau tidak akan dapat bertanya kepada siapa saja yang akan ditemuinya di perjalanan, peronda atau penjaga gardu. Maka segera Aryo pun berangkat. Malam menjadi semakin dalam, namun bintang di langit bertebaran di segala penjuru. Angin malam yang dingin bertiup menghancurkan suara-suara anjing liar yang berebut makanan. Sekali-kali di kejauhan terdengar suara burung hantu menggetarkan udara. Tiba-tiba di sudut desa, Aryo terhenti. Dilihatnya 2 orang berdiri sebelah menyebelah di kedua sisi jalan. Namun segera Aryo mengenal mereka berdua, Sawung Sariti dan pengawalnya yang setia, Galunggung. "Bukankah kau ini Kakang Aryo Saloka?" sapa Sawung Sariti. "Ya Di," jawab Aryo. "Kemanakah Kakang akan pergi di malam begini?" tanya Sawung Sariti pula. Aryo Saloka menjadi ragu-ragu. Kalau ia berkata sebenarnya, maka akan ada kemungkinan Sawung Sariti akan ikut serta. Padahal meskipun ia telah berusaha untuk melupakan, namun perjalanan bersama-sama dengan adiknya
Ia masih terasa segan, tapi ia tidak menemukan jawaban lain. Karena itu ia terpaksa menjawab dengan berterus terang, "Aku akan menjemput ibu ke Soropadan." "Adakah Bibi Gajah Soro di Soropadan?" bertanya Sawung Sariti. "Ya," jawab Aryo singkat. "Kalau demikian ibuku juga di sana?" tanya Sawung Sariti pula. "Ya," jawab Aryo pula. "Dari mana Kakang tahu?" desak Sawung Sariti. "Eyang Titi Sanganten," saut Aryo Saloko. Sawung Sariti mencibirkan alisnya. Ia berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Aku pergi bersama-sama dengan Kakang." Aryo menarik napas. Ia pasti tidak akan dapat menolak. Karena itu ia menjawab, "Suatu kebetulan bagiku, Adi. Aku belum pernah melihat tempat itu. Sekarang kalau kau akan menemani aku akan berterima kasih." Sawung Sariti mengangkat wajahnya dengan sudut matanya. Ia mandang wajah kasar orang kepercayaannya. Kemudian terdengar ia berkata, "Kita ikut." "Marilah Angger," terdengar suara Galunggung berat. Maka kemudian pergilah mereka bertiga berjalan beriringan. Galunggung sambil menyeret pedangnya yang tersangkut di lambungnya. Kali-kali Aryo mengerling kepada adiknya itu. Pedangnya berjuntai-juntai hampir menggores tanah. Pedang itu hampir setiap keadaan tak pernah terlepas dari pinggangnya. Sebenarnya kalau Aryo curiga itu pun cukup beralasan. Ia menyesal bahwa ia tidak membawa tombak pusaka Banyu Biru. Namun hatinya kemudian menjadi besar ketika terasa di dalam bajunya terselip sebuah pisau belati panjang terbalut dengan kliko kayu. Pisau belati pusaka pasingsingan yang bernama Kiai Suluh. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, pikirnya. Dan kadang-kadang ia terpaksa tersenyum sendiri atas kecurigaannya itu. Sedang Sawung Sariti berjalan saja dengan enaknya, melenggang dalam dingin malam. Tapi tiba-tiba Aryo mengangkat alisnya dan berkatalah ia dengan serta-merta, "Adi, apakah benar jalan ini jalan ke Soropadan?" Sawung Sariti menoleh. Ia berhenti melangkah, kemudian menjawab pertanyaan Aryo dengan heran, "Ya, inilah jalan itu. Kenapa?" Aryo mengamati keadaan sekelilingnya. Di kejauhan, di wajah taburan bintang di langit, ia melihat pasang pohon siwalan. Katanya, "Bukankah kita harus melewati jalan kecil di antara pohon siwalan itu?" "Siapa bilang?" bertanya Sawung Sariti. "Eyang Titi Sanganten," jawab Aryo Saloko. "Eyang Titi Sanganten keliru," saut Sawung Sariti. Tapi Aryo adalah seorang muda yang hampir seluruh hidupnya berada dalam perjalanan. Ia pun tahu benar bahwa Titi Sanganten adalah seorang perantau, sehingga ia yakin bahwa tak mungkin orang tua itu salah. Karena keyakinannya itu, maka Aryo menjawab, "Adi, Eyang Titi Sanganten adalah seorang perantau yang kerjanya berjalan dari satu ujung ke lain ujung dari pulau ini. Karena itu apakah Eyang Titi Sanganten akan salah jalan dalam jarak 4-5 bulan saja?" "Aku anak Pamingit," jawab Sawung Sariti. "Sejak bayi aku bermain-main di tempat ini. Adakah aku tidak mengenal Soropadan?" Memang sebenarnya lah demikian. Seharusnya Aryo percaya bahwa Sawung Sariti mengenal daerah ini dengan baik. Tetapi ada sesuatu di pojok hatinya yang berbisik, "Pilihlah jalan sendiri." Karena itu Aryo berkata, "Adi, barangkali ada jalan lain ke Soropadan. Jalan yang barangkali ditempuh oleh Eyang Titi Sanganten pada saat itu." "Agaknya Kakang Aryo Saloko lebih percaya kepada orang tua itu daripada kepadaku?" bertanya Sawung Sariti. Aryo menjadi beragu. Untuk beberapa saat ia berdiam diri. Agak sulit baginya untuk menjawab pertanyaan itu. Meskipun demikian akhirnya ditemukannya juga jawabannya. "Adi, baiklah aku mencoba membuktikan apakah Eyang Titi Sanganten benar-benar seorang perantau yang baik. Jangan apabila nanti jalan itu tak aku temukan, aku akan kembali ke Pamingit." Mengajak orang tua itu pergi bersama-sama dan mengatakan kepadanya bahwa perantau itu kini telah menjadi pelupa dan tak dapat mengenal jalan antara Pamingit dan Soropadan. Meskipun ia dapat menemukan jalan kembali ke Banyuwangi yang menurut Eyang Titi Sanganten jaraknya beribu-ribu kali lipat.